Jihyun ganteng banget. Masih gantengan Taehyung gak sih? Iya juga sih, sayangnya udah punya Mbak Jennie. Buat cewek-cewek nih yang suka ngehaluin opak-opak, sebenarnya K-pop itu apa sih? Enak aja Jihyun ganteng disangka opak. Tahu tuh. Ya udah, kan sama aja maksudnya. Ya, pokoknya K-pop itu sejenis genre musik populer dari Korea Selatan gitu. Intinya penyanyinya kan sama aja gak sih sama penyanyi di Indonesia? Ya emang iya penyanyi, tapi beda tahu. Jadi mereka berbentuk grup gitu, terus nggak cuma bisa nyanyi, tapi juga bisa ngedance. Aduh, keren banget. Jangan lupa Lita, ganteng. Nah, itu poin plusnya. Apa sih? Di sini juga banyak yang ganteng tahu. Sok kegantengan lebih tepatnya. Set banget ya Allah. Nah, kok bisa sih populasi K-popers itu banyak banget di sini tuh? Apa ya, daya tarik mereka tuh kuat banget. Kayak gak cuma bakat gitu loh, didukung visual juga. Iya, kayak jadi gambaran perfect calon suami aku. Ih, halo. Halo. Namamu siapa? Amelia. Namamu siapa? Natasha. Perkenalkan, nama aku Fidel Watulandari, biasa dipanggil Fidel. Siapa? Kak, nama aku Putri Kana dari jurusan Psikologi Universitas Negeri Malang. Kenalan dulu ya. Siapa namanya? Anissa. Kamu dari fandom apa ya? Dari banyaknya grup-grup di K-pop. Iya, aku fandom NCTzen. Nah, kamu tuh fandom apa sih? Aku EXO-L sama NCTzen. Kalau boleh tahu kamu masuk fandom apa ya? EXO-L. Aku dari ARMY sama Aroha. Aroha tuh Astro. Aku sebenarnya Wayzeni, NCTzen juga, sama SM Stan. Kalau boleh tahu, bias kamu di grup itu? Channel NCT Dream. Oh, lebih ke Dream. Iya. Karena kan NCT itu kan kebagi ya. Iya, dari beberapa unit-unit. unit. Kamu lebih ke Dream. Iya. Kalau di One to Seven ada nggak? Ada. Ada juga. Bias. Ada. Doyoung. Doyoung. Oke. Terus kalau bias kamu di EXO-L atau kayak sama di NCTzen juga? Di EXO itu aku biasin Chanyeol, kalau di NCT Haechan. Kalau bias kamu di EXO itu? Secara formalitas Baekhyun. Formalitas Baekhyun. Iya. Tapi secara praktikalnya siap. Oleh sana sini. Iya, siapapun yang update ya udah itu biasa kok. Bias kamu di grup itu siapa sih? Biasa aku di grup tuh sebenarnya masuk semua sih ya. Karena cuman kalau disuruh list, mungkin pertama Henry, terus habis itu Xiaojun. Kamu udah berapa lama sih suka K-pop? Kalau sukanya sih start dari 2019 ya. Sukanya tuh barengan atau gimana tuh? BTS sama Astro? Enggak, Laman mana? Taman Astro. Astro dari tahun berapa tuh? 2018. Kalau BTS? BTS tuh mau masuk 2019. Sebenarnya nggak jauh beda. Cuman beda berapa bulan gitu doang. Baru ya? Iya. Kamu suka K-pop itu dari kapan? Dari kelas 6 SD. Udah lama ya? Udah dari SD kelas 6 berarti sekitar 2016-an. Udah lama dong. Kalau boleh tahu, kamu ngefans apa dulu nih? EXO atau EXO dulu? EXO dulu. Dari tahun berapa? 2014 akhir. Berarti kalau dihitung-hitung kamu udah suka K-pop berapa lama ya? Kurang lebih 7 tahun ya. Lama berarti Iya. ya. Kenapa sih kamu bisa suka sama K-pop gitu? Karena waktu itu pas SD tuh banyak banget yang ngomongin kan kayak ih suka EXO, terus ngomongin biasa-biasa kayak apaan sih, terus akhirnya coba cari-cari, ternyata itu boy group dari Korea kan, terus ya udah ketagihan suka. Terus kenapa kok bisa sih kamu suka K-pop gitu? Suka karena lingkungan sih sebenarnya. Dulu tuh teman SMP ku dia tuh K-popper. Terus kayak aku jadi ke bawah. Awalnya sih aku tahu dari TV ya, soalnya waktu itu sebelum aku kenal EXO nih, itu pernah kayak mereka konser ditayangin di RCTI gitu. Tapi karena waktu itu aku masih wibu nih sama kayak Nanda. Oh, pernah jadi wibu juga?
Jadi aku nggak tahu kan. Cuman nggak lama kayak ada saudara aku yang dia tuh kayak ngenalin gitu loh, kayak sepupu aku. Dia manggilnya aku kak, ini ada lagu enak, coba dengerin sekali aja. Ini lagunya EXO gitu. Jadi gara-gara itu ya mulai ngepoin. Iya, gara-gara itu jadi nagih gitu aku ceritanya. Itu awal mula kamu suka? Awal mulanya tuh kamu karena lihat apa? Bukan karena lihat sih, tapi karena kayak dikenalin temen itu loh. Pertama itu GOT7. Kamu kenapa nih bisa suka sama dua grup itu? Kalau aku tuh lebih ke lagu-lagunya mereka. Mereka tuh bikin lagu tuh benar-benar ngena banget di hati gitu loh. Jadi relate banget sama kehidupan. Kan mereka juga ada lagu yang kehidupan kayak kita tuh harus mencintai diri kita sendiri gitu. Kayak ya gitu sih. Salah satu lagu yang paling kamu suka? Love Mess sama Magic Show. Bahkan dulu itu pernah SMP waktu aku sangat, sekarang alay, dulu lebih alay. Aku ngerasanya dulu tuh sampai ke poin kalau aku nggak itu mau buang sampah sembarangan, aku takut. I'm afraid kalau ada fandom lain nih, terutama kan you know lah budaya fanboy di K-pop itu kayak gimana gitu kan. Nah I'm afraid that another fandom itu bakal tahu kalau aku EXO-L, ini EXO-L ini attitude-nya nggak baik gitu. Sedangkan aku di fandom itu sering lihat kakak-kakak fanbase atau apa itu selalu bilang kalau EXO-L itu attitude-nya harus baik, kita harus niru EXO nih gitu. EXO nggak pernah ngajarin kita buat berattitude jelek gitu, dan aku kebawa itu gitu. Dari kamu suka K-pop ini ada nggak sih hal yang bikin kamu tuh termotivasi? Bikin kamu? Ada. Kayak termotivasi, bisa banyak bahasa sih. Gak sih? Hal yang bikin kamu termotivasi dari kedua grup itu? Mereka tuh ngajarin aku biar aku nih cinta sama diriku sendiri. Mereka ngasih tahu, oh benefit dari kita mencintai diri kita sendiri ini ada loh. Kita jadi lebih pede gitu. Kan dulu tuh sering banget insecure gitu tuh nggak enak banget. Terus semenjak ketemu mereka jadi lebih pede dan berani gitu untuk melangkah. Jadi salah satu motivasi kamu? Iya. Dari lagu-lagu mereka itu? Betul. Nah, Terus ada nggak hal yang bikin kamu tuh termotivasi dari bias kamu? jujur aja ada sih. Kayak contohnya aja di Wavy itu ada namanya Kun, Kun, yang mana dia tuh menurut aku dia tuh orangnya sabar banget. Dia tuh produktif orangnya. Jadi dia tuh suka explore. Tuh jadi bikin aku kayak, wah, Kun nyoba hal baru nih yang berhubungan sama hal yang disuka. Nah, aku juga pengen kayak gitu. Ada nggak selama kamu ngefans K-pop itu, ada nggak yang buat kamu tuh termotivasi dari bias atau grup kamu idolakan itu? Termotivasi ya pasti ada ya, kayak kerja keras gitu juga. Terus termotivasi ini ya buat nabung buat beli merchandise-nya gitu. Nah, of course, tapi aku ngerasain itu di fandom lain. Iya, aku ngerasain itu di fandom lain. Dan kalau yang sama EXO ini kebetulan mereka malah jadi obat aku. Healing ya? Jadi healing aku kayak. Makanya salah satu kenapa aku nggak bisa lepas dari EXO sampai sekarang itu karena setiap aku ada masalah, setiap aku nangis, setiap aku apa, itu aku selalu nyari mereka. Soalnya aku ngerasa kalau EXO ini satu-satunya tempat yang genuinely bikin aku bahagia. Kamu pernah nggak sih kayak ngerasa dalam kayak lagi suka banget nih sama mereka, terus tiba-tiba kayak jenuh gitu? Sempet ngerasa jenuh? Sejauh ini belum, masih have fun, masih yang masih suka melihat mereka yang atraktif. Pernah nggak sih kayak ngerasa jenuh gitu? Pernah, tapi pas yang EXO sih, karena kan udah lama banget ya, terus kayak ngerasa bosen banget. Jadi waktu itu sempat kurang lebih 1 tahun kayak ngerasa stop dulu deh dari K-pop gitu. Ya udah, tapi balik lagi sih. Pernah nggak sih selama kamu fans itu kamu ngerasa jenuh gitu saat suka sama grup? Pernah sih, apalagi kalau lagi sibuk-sibuknya gitu ya kan, jadinya kan kayak nggak ngikutin gitu.
terus juga kadang kalau misal gak ada kerjaan lihat kayak yang itu aja kayak juga kalau bosan. Selama kamu suka K-pop ini pernah nggak sih kayak ngerasa jenuh gitu? Pernah sih, kayak ya capek, kayak aduh aku mau hype tapi aku kayak males gitu. Barang K-pop apa aja nih yang udah kamu koleksi sejauh ini? Album sama photocard. Konsernya udah pernah nonton belum? Udah. Yang siapa nih? Yang Chanu yang kemarin di Starry Caravan yang di Jakarta. Fancamnya banyak dong. Oh ya, barang K-pop aja yang udah kamu beli sampai saat ini dari awal? Sampai saat ini sih album, terus ada itu photocard, terus poster ada, terus ya perintilan-perintilannya kayak gantungan kunci, bros. Kamu udah beli merch K-pop gitu kan? Oh iya. Iya, udah. Barang apa aja sih yang kamu udah pernah beli gitu? Aku udah beli album, terus digipack, photocard sama lightstick. Lightstick sih baru NCT ya. Kalau album dari ngoreksi album itu dari mana? Dari awal Dari yang DFTF tahun lalu. Ya, mulai ngoleksi. Ya mulai ngoleksi. Jadi aku balas apa yang dilakuin EXO aku tuh dengan cara at least kalau misalnya aku lagi ada duit nih gitu, aku mau beli album itu bukan buat aku koleksi yang aku koleksi bener-bener aku kayak fanatik gitu ya, bukan, tapi aku menganggap kalau tindakan aku ngebeli album itu sebagai rasa terima kasihku. Jadi ya gitu, aku mau berterima kasih lah intinya. Dan kalau soal lightstick itu apa ya, aku nganggap sebuah identitas sih. Terus selain lightstick ada gak kayak biasanya kan emang banyak jual ya kayak sauce atau ya merchandise kayak gitu kan banyak ya. Kamu koleksi kayak gitu dulu waktu aku masih belum mampu buat beli yang official, aku belinya yang kayak di Shopee gitu, kayak tas-tas yang ada gambar EXO gitu, terus kayak buku fanmade, terus stiker fanmade kayak gitu. Cuman belakangan ini mungkin karena aku udah mulai gede kali ya, jadi kayak nggak terlalu. Terus kamu ngoleksi barang-barang K-pop gitu nggak? Aku koleksi. Barang K-pop apa aja sih yang kamu udah pernah beli gitu? Kalau beli waktu itu aku beli album, terus sebenarnya aku main fokusnya tuh di photocard ya, sama beberapa merchandise. Tapi kayak apa namanya, kayak skincare atau apa gitu yang di BA-in sama mereka tuh. Nah iya sih. Iya, udah banyak jadi BA. Iya, produk gitu produk ya. Pernah nggak kamu tuh kayak, aduh idolku pakai ini, aku juga mau dong pakai gitu. Aku jadi user Natrap gara-gara EXO. Oh iya. Iya. Jadi aku merasa cocok aja gitu. Tapi cocoknya tuh cuma bonus doang. Aku pakainya karena EXO. Effort yang udah pernah kamu lakuin buat mengoleksi barang-barang ini tuh apa sih gitu? Effortnya itu kayak apa ya? Kayak mungkin masuk kali ya, kayak jadi orang tua aku sebenarnya nggak terlalu suka aku kolek, cuman kayak aku kayak nggak apa meyakinkan gitu loh. Jadi itu menurutku salah satu bentuk aku effort buat aku lancar kolek gitu ya. Terus kayak kalau sekarang kan udah jadi anak kos ya, uangnya bulanan, jadi ya pinter-pinter ditabung. Buat beli barang-barang itu kan nggak murah ya. Effort apa aja nih yang udah kamu keluarin untuk koleksi semua itu? Yang pasti nabung, terus juga dulu kan aku sempat kerja juga. Iya, tapi ya biasalah, kalau kan remaja kan cuma bisa kayak bantu-bantu gitu ya kan. Jadi aku sempat jadi reseller pernah, itu kan lumayan. Terus habis itu juga ini, jadi misalnya beli PC, terus nanti kalau misalnya udah bosan dijual lagi kan, tapi buat beli PC lagi gitu loh. Aku kalau yang DFTF tuh kan ngisiin uang THR, tapi kalau yang NCT ini baru-baru waktu pas habis UTB kan kita kan sempet kayak kosong gitu kan, terus akhirnya aku beres-beres rumah, terus dikasih uang deh sama mama, terus ya udah aku nabung, akhirnya aku beli-beli. Jadi kayak sama aja dari hasil kerja keras kamu. Iya. Mau dapetin itu dari hasil kerja keras. Iya betul. Itu effort apa aja yang kamu keluarin buat nonton konser itu? Aku tuh punya GO tuh grup order kan ya.
Jadi dari situ aku lebih sering jualin PC-PC dari Korea ke sini, terus atau lebih sering promosiin barang-barang yang aku jual. Jadi dari situ kekumpul-kumpul, tiba-tiba ada deh buat nonton konser. GO-nya tuh cuma yang kamu kayak cuma BTS sama Astro aja atau gimana? Kebetulan cuman BTS karena ngelihat pasarnya di BTS tuh banyak. Si ARMY emang banyak sih ya. Iya, Si ARMY gimana? betul. Iya. Apapun tentang BTS itu Betul. Nah, pertama kali kamu ngoleksi barang-barang itu, kayak barang yang pertama kali kamu beli? Official atau unofficial? Boleh dua-duanya deh. Kalau unofficial itu aku pertama kali beli kaos ya, dia itu printingnya itu kayak yang dipakai member waktu konser. Ya, jadi kayak hoodie gitu, kaos hoodie, and I like that, jadi aku beli itu. Terus kalau yang official itu pertama kali aku beli album. Album 2017 Kuku Bang. Oke. Kayak agak ditentang kan sama orang tua aku, kayak kamu ngapain beli mahal-mahal jauh-jauh, apalagi waktu itu albumku sempat ketahan di bea cukai sampai setahun. Jadi kayak kamu ini pasti ditipu gitu kata mama. Katanya aku juga, dan aku kan juga agak goyah nih, first time ya kan, anak SMP beli album sendiri kayak gitu, ditahan kayak. Nah, pertama kali kamu ngoleksi K-pop itu sejak kapan? Pertama kali kalau ngoleksi gitu SMP, tapi mungkin SMP kayak mau masuk SMA gitu. Kamu ngumpulin barang ini, barang-barang dari K-pop ini udah dari mana? Udah dari kapan gitu kan kamu udah? Dari 2021 itu yang album DFTF. Kalau misalnya pertama kali kamu ngoleksi kapan? Itu lupa deh kayaknya, udah lama, 2000. Pokoknya masuk, penasaran, pengen koleksi, tiba-tiba banyak, udah kumpul semua. Berarti ini awalnya dari penasaran jadinya keterusan ya? Coba-coba. Kenapa sih kamu tuh milih buat ngoleksi barang-barang K-pop gitu? Kenapa ya? Karena ngeliatnya suka aja sih, terus emang pengen juga kan, masa cuma modal kuota. Alasannya apa sih kamu kayak ngoleksi gitu? Ya kadang kayak kepingin, terus kayak lucu-lucu nggak sih sekarang zaman itu kayak merchandise-nya mereka gitu. Alasannya kenapa kamu ngoleksi barang-barang? Sebenarnya kalau ditanya alasan juga agak bingung ya, cuman kalau misalnya dipikir mungkin kayak kalau album tuh lihat fotonya kan lebih bagus gitu ya. Kayak kalau di handphone nanti memorinya penuh. Nah, kalau misalnya lagu-lagu ya kalau punya CD player mungkin kayak vibes-nya tuh lebih kerasa gitu kan. Kalau buat photocard sendiri lebih kayak ini sih, selain karena foto dia yang bagus gitu ya ambilnya, photocard tuh kan belakangnya ada ini ya, tanda tangan sama biasanya ada pesannya gitu kan. Oh iya. Aku merasa dibantu mereka secara mentally juga, secara kayak aku stay sane gara-gara mereka gitulah. Terus kenapa nih alasan kamu ngoleksi barang-barang itu? Suka aja sih, kayak biar ngehargain mereka. Jadi mereka nih udah kerja keras nih kan, masa nggak udah bikin musik dari pagi sampai pagi lagi, masa nggak kita hargain kan? Jadi kita harus hargain dengan kayak membeli album gitu kan. Kendala saat kamu ngoleksi barang-barang itu? Gak ada duit. Gak ada duit. Kendala yang paling besar itu waktu awal corona. Awal corona kayak gitu. Nah, ditanya waktu itu kan lagi ini nih, off kan, sekolah off. Jadi aku income dari mana nih? Waktu awal corona itu tuh yang memorable banget di aku, soalnya aku ngebelain kerja buat mamaku. Kerja ke ayahku, ke mamaku, dua-duanya aku sikat semua gitu. Jadi kayak kan di rumah aku kebetulan ada itu kan dulu kayak ada housekeepernya gitu kan. Nah itu tugasnya tuh aku sabet. Jadi kamu yang karena waktu itu corona off kan kayak usaha semuanya kan ditutup gitu. Nah tapi kan siapa yang bersihin gitu? Aku. Jadi aku dibayar sama mamaku sama ayahku gitu. Sampai to the point
aku ngelakuin apa itu aku kasih harga. Terus ada nggak sih kendala saat kamu ngoleksi barang-barang K-pop ini? Ada sih, selain karena kendala uang gitu ya pastinya. Terus kayak kadang aku juga misalnya mau beli, wah aku mau kolek era ini nih, si A era ini, tapi balik lagi aku tiba-tiba males gitu. Jadi kayak ya udah semutnya aja. Kamu ngumpulin barang-barang ini, apakah ada kendala gitu yang kamu hadapin atau enggak ada? Kayaknya nggak ada sih. Alhamdulillah nggak Ya, ada. alhamdulillah Dari orang lancar sekitar ya. juga nggak itu kan? Oh enggak. Mendukung aja. Iya, mendukung. Enak sih ya kalau Kendala-kendala saat kamu ngoleksi. Mungkin di ini sih keuangan. Jadi kalau misalnya mereka lagi ngeluarin album nih, tiba-tiba lagi nggak ada uang, itu tuh kayak aduh pengen gitu. Jadi nggak kebeli, ntar lagi, akhirnya nggak kebeli lagi. Tapi harus sebisa mungkin beli gitu. Apalagi kamu sukanya kan baru kayak 2018-19 mau masuk COVID ya. Iya betul. Terus pas COVID itu gimana nih kamu? Pas COVID tuh alhamdulillah tuh dari orang tua ada pemasukan kan. Jadi COVID di rumah aja, tapi uang ada. Enak banget nih orang tuanya. Iya, uang ada. Jadi di situ pas masuk COVID itu malah lagi gila-gilanya ngoleksi. Kebalikannya dari yang lain ini berarti ya. Tapi kalau misalnya selain dari sisi keuangan, kalau dari kayak cerita kamu lah, atau dari apa ya, dari orang-orang terdekat kamu, kalau kamu ngoleksi kayak gitu tuh pernah nggak kamu kayak paling cocok? Kalau orang tua mendukung aja. Dari dulu orang tua aku suka apa didukung. Yang penting diarahin, mereka tuh ngebebasin tapi masih Kak hemat untuk nabung. Kak inget ya jangan beli-beli terus, digituin aja. Jadi walaupun sekarang di rumah itu barang-barangku nggak dibuang, jadi malah dirawat sama mereka. Mereka tahu kalau itu mahal. Didukung ya? Iya. Iya, enak. Misalnya nih, kalau misalnya bias kamu keluar dari grup atau grup yang kamu idolakan sekarang itu bubar, kamu bakal kayak gimana? Kalau itu sih aku bakal tetap dukung sih. Atau gimana? Nggak juga sih, karena aku jujur aja aku orangnya tuh easy listening ya, apalagi kalau K-pop gitu kan. Jadi misalnya ada grup baru dan grup yang aku stand misalnya WiFi ini bubar, nah aku bakal stand grup baru gitu. Untuk ngedukung WiFi-nya sendiri, aku bakal terus dukung mereka. Even not as a group gitu ya, aku bakal tetap dukung mereka in their solo project gitu. Aku tetap support apa yang jadi pilihan dia, kan itu pasti pilihan terbaik dia kan ya. Tapi pasti ada rasa sedih, sama sih, sangat disayangkan banget gak sih kayak keluar. Apalagi kalau NCT itu kan masih muda banget, bukan muda sih, lagi naik-naiknya kan, lagi puncaknya. Kalau keluar kan bener-bener kayak sayang aja gitu. Yang jelas aku pasti nggak, meskipun aku sedih bakal nangis berbulan-bulan atau mungkin gamon, sampai sekarang aku masih ngegamonin Chris ulang tahu gitu. Cuman aku pasti itu sih masih bakal ini nge-support mereka apapun mereka, soalnya yang kita tahu kan cuma surface-nya doang, backstage-nya mereka semua yang tahu, and I want to appreciate them. Kita kan nggak tahu ya mereka apa aja yang mereka lakuin. Terus mereka kan juga banyak. Pasti ada satu titik di mana mereka lelah lah pasti juga gitu kan. Dan itu bukan berarti kalau mereka nggak sayang fans. Mereka cuman mereka karena bertambahnya umur kan, mereka pasti punya goal sendiri-sendiri. Mereka punya kehidupan sendiri. Mereka punya visi mereka sendiri yang harus mereka raih. Gitu. Jadi I support them. Bagus sih. Maksudnya kalau pemikirannya bisa dewasa gitu kan, ada kan yang kayak nggak mau dia udah ngecewain kita, berarti kalau dia keluar. Ada yang kayak gitu ya. Ada yang kayak gitu. Semakin dewasa kita harus semakin sadar kalau mereka juga manusia. Sedih, tapi kita tuh juga harus nerima karena itu udah keputusan mereka. Menurut mereka itu udah terbaik untuk mereka, untuk kedepannya. Kan kita nggak bisa terus gimana ya, nuntut mereka untuk ini, untuk itu kan. Kita tuh harus ngikutin mereka maunya apa, itu udah keputusan mereka. Jadi udah harus kita terima. Kayak barang-barang yang udah kamu koleksi ini bakal kamu apain? Kamu simpen kah atau? Aku dari dulu setiap ngoleksi barang, prinsipku aku nggak mau aku jual dan nggak mau aku buang.
harus aku simpan. Mantap banget tuh. Karena itu kan sebuah perjalanan hidup kita nih. Nanti anak kita nih nanya, oh mama nih dulu suka ngoleksi apa, mama nih dulu ngapain sih masa mudanya, ntar kan bisa diceritain. Iya, bener banget. Nah sekarang nih, kalau kita pikir-pikir nih, kan banyak ya stigma negatif tentang K-pop di kalangan masyarakat. Kayak apa sih K-popers alay? Kayak apa sih K-popers tuh bikin rusuh gini-gini? Menurut tanggapan kamu nih tentang stigma negatifnya? Sebenarnya jadi K-popers itu nggak melulu tentang kayak alay, plastik, kayak gitu-gitu loh. Sebenarnya jadi K-pop juga kayak bisa jadi kayak trendsetter nggak sih? Kayak bajunya, outfitnya mereka kan kayak keren-keren gitu ya. Terus kayak buka talenta baru kayak dance, nyanyi, terus juga variety show, MC, kan sekarang kan banyak ya kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya itu ada banyak yang bisa kita ambil gitu loh dari K-pop, dari K-popers gitu loh. Kalau kita mau lihat dari sudut pandang yang lain gitu. Aku mereka harus belajar sih. Soalnya kalau di real life mungkin aku gak berani negur secara langsung ya. Soalnya kan bakal freak banget gitu. Jadi aku negurnya itu lebih kalau misalnya kita ketemu di Twitter nih misalnya. Fandom aku dia lagi ngomong yang nggak benar gitu, aku tegur jangan gini, sebenarnya itu nggak gini gitu. Menurut aku kita fokus aja sama kita sendiri, terus banyak lakuin kegiatan-kegiatan yang positif gitu. Jadi biar kita diam tapi kita nggak buktiin gitu loh, mungkin ke mereka kalau misalnya kita tuh nggak sejelek itu, nggak senegatif itu gitu. Ya kalau misalkan suka secukupnya aja, jangan terlalu fanatik, jangan terlalu berlebihan karena itu juga bisa ngerugiin kita dan orang lain juga. Idolnya juga nanti kena dampaknya juga gitu loh. Jadi menurut aku jangan berlebihan aja sih. Kalau stigma negatif ya gimana ya, karena prinsip aku tuh gini, semakin besar sesuatu semakin toksik fandom mereka gitu. Jadi semakin besar K-pop bakal semakin banyak orang toksik yang masuk ke dalam lingkup K-popers itu sendiri. Balik lagi sih ke mereka sendiri, aku kayak ya udahlah terserah mau stigma gimana pun, yang penting aku nggak begitu, yang penting aku ngasih tau orang buat nggak begitu. Kita sih kayak ya udahlah, kan itu kan udah pemikirannya mereka mikirnya ya udah kalau orang nggak suka ya selamanya akan nggak suka gitu loh, mau kita apain juga nggak suka, jadi ya udah. Kalau dari sama K-popnya sendiri, kita kan sebagai sama-sama suka K-pop ya, nggak bisa menutup mata juga kalau banyak K-popers yang pemikirannya itu masih kekanakan gitu ya. Kasus akhir-akhir ini banyak lah. Apalagi kayak BTS nih banyak banget fans bocilnya. Iya, kayak orang-orang tahu K-pop, taunya itu BTS. Ya, taunya cuma BTS doang. Kayaknya mereka ikut-ikutan. Nah, mereka nggak tahu harus bagaimana, harus ngefans dengan cara yang sehat tuh kayak gimana. Nah, menurut kamu buat para K-popers sendiri nih yang seperti itu, kanakan gitu. Kalau aku sih nyebutnya itu bukan fans. Itu mereka tuh fanatik banget. Jujur aku pun nggak suka. Karena itu yang bikin nama grup itu jelek. Iya. Pasti orang mikirnya ih, dia segini fansnya. Iya. Padahal kan enggak semua fansnya kan betul. Terus ini yang terakhir nih, ada nggak sih pesan yang ingin kamu sampaikan kepada penonton? Kalau pesan buat penonton ya, mungkin buat balik ke stigma negatif itu lagi, kayak mungkin jangan terlalu langsung memukul semuanya toksik atau gimana gitu ya. Pokoknya jangan suzon gitulah. Dan untuk K-popper menurutku kayak stand yang sewajar aja lah, jangan yang berlebihan. Karena kan yang berlebihan itu memang nggak baik ya. Udah sih gitu aja. Kalau yang buat K-popers itu sih yang pasti cintai idolamu kayak secukupnya aja, kayak jadikan mereka itu sebagai motivasi, sebagai hiburan, tapi jangan jadikan sebagai obsesi gitu loh. Aku harap juga kayak kalian itu bisa ngambil sudut pandang yang positif dari yang namanya K-pop dan K-popers itu sendiri. Untuk yang non K-popers, jangan cari masalah, jangan cari keributan sama K-popers. Udah situ aja. Oh ya, sama satu lagi, kalau ngatain bias gue jelek, emang lo cakep apa? Savage banget, aduh. Cintai dirimu sendiri
dan jangan lupa untuk gabung bersama ARMY dan Aroha. Keren banget. Terima kasih ya Nisa. Terima kasih ya. Caranya hari ini kita udah dapat banyak ilmu dan juga informasi ya pastinya. Bagaimana cara mengidolakan yang sehat. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sama. Guys, I just wanna say that they were also human. Jadi mereka juga manusia juga, mereka punya pemilihan mereka sendiri dan sama kayak kita, mereka juga punya mimpi mereka masing-masing. Dan seiring berjalannya waktu, mungkin mimpi mereka bakal berubah. Mereka punya kehidupan, mungkin mereka bakal ngubah pilihan hidup mereka. Yang awalnya mereka pengen jadi idol, mereka kan itu mimpi mereka kan, pengen jadi penyanyi, pengen jadi apa. Tapi selayaknya manusia biasa, mereka pasti punya goal lebih lanjut yang akan harus mereka raih. Misalnya kayak berkeluarga. Mereka ingin mengganti pekerjaan misalnya, and that's fine. Gak masalah. Karena kita sama-sama manusia, all we can do as a fans is just supporting them. Kayak kita kan jadi fans nih, artinya kan kita jadi supporter mereka, mendukung mereka. So yang harus kita lakuin itu cuma mendukung mereka, bukan mendukung dengan cara yang baik ya, bukan dengan cara menjatuhkan lawan mereka, atau bukan lawan deh, menjatuhkan artis lain. Soalnya I believe kalau mereka sebagai musisi, mereka bermusik, dan musik itu bukan sesuatu yang harus dijadikan ini kayak persaingan. Soalnya mereka bermusik itu untuk passion mereka, Seniman mereka. Untuk passion mereka, bukan untuk dilombakan. That's all sih. Keren banget sih. Oke, Tasya makasih banget ini buat bikin pelajaran buat kita semua juga. Bagaimana cara mengidolakan apapun, nggak cuma K-pop aja. Mengidolakan apapun yang kita suka. Harus bagaimana kita bersikap, harus dewasa juga, nggak boleh berlebihan. Tapi juga tetap kita harus bisa mendapatkan hal positif dari apa yang kita idolakan itu. Makasih banget ya Tasya. Thank you. Wawancaranya sangat terbantu dan juga sedikit menenangkan bunda gulana saya hari ini.